A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul arba'in, nawaitul uzla, nawaitul khalwah, nawaitul itikaf, nawaitul riyadhah, nawaitul suluk, tusawm al-azim wa hadzal masjid wa hadzal jami' ilahi anta maqsudi wa rubaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatika nasru minallah wa fathun kharib distur ya sayyidi madad madad ya imam rabbani madad ya awliya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patuh menggapai surga oleh Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Qubrusi Al-Haqqani Qadsarahu. Tercapainya keseimbangan yang indah dalam komunitas harus dimulai dari kehidupan keluarga. Ini adalah salah satu nasihat dari Grand Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani Qadsarahu yang dilanjutkan. Adapun keselarasan dan keseimbangan di dalam keluarga terbentuk dari kepatuhan istri kepada suaminya. Jadi ini maksudnya itu Maulana Syekh Muhammad Nazim Qadsarahu beliau mengutip nasihat daripada Grand Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani Qadsarahu bahwa tercapainya suatu keseimbangan yang indah dalam komunitas harus dimulai dari kehidupan keluarga. Jadi suatu komunitas itu akan mencapai suatu keseimbangan yang indah jika keluarga daripada pihak-pihak yang ada komunitas itu memiliki suatu keindahan atau keharmonisan dalam keluarga. Lalu Maulana Syekh Nazim melanjutkan sebagaimana Grand Syekh Qadsarahu Abdullah Faiz Ad-Daghestani Qadsarahu melanjutkan nasihatnya bahwa adapun keselarasan dan keseimbangan di dalam keluarga terbentuk dari kepatuhan istri kepada suaminya. Jadi kuncinya adalah kepatuhan istri kepada suaminya. Ini akan membuat suami itu menjadi lebih rileks mungkin ya. Lebih rileks, lebih harmonis, lebih tenang untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di luar rumah begitu. Jadi intinya dimulai dari dalam rumah atau dalam keluarga. Sehingga jika di dalam keluarga enak, harmonis, seperti baik di jannati, yaitu hati seorang istri yang mampu menenangkan jiwa diri suaminya, maka suami itu akan seperti berada di surga di dalam rumah. Sehingga ketika dia keluar, dia mau bekerja, dia mau berkumpul, atau dia mau melakukan aktivitas luar rumah, maka dia akan pembawaannya akan tenang, harmonis begitu. Jadi saya ulangi lagi, saya bacakan lagi subah daripada Maulana Syekh Muhammad Nazim adalah Qadsarahu kurang lebih sebagai berikut. Tercapainya keseimbangan yang indah dalam komunitas harus dimulai dari kehidupan keluarga. Ini adalah salah satu nasihat dari Grand Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani Qadsarahu yang dilanjutkan dengan mengatakan adapun keselarasan dan keseimbangan di dalam keluarga terbentuk dari kepatuhan istri kepada suaminya. Tidak seorang pun yang tidak setuju dengan hal ini. Ketika istri patuh kepada suaminya, perbuatannya akan menempatkan sang istri di tingkatan yang mulia di surga ilahiyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan otoritas dan kekuatan yang lebih kepada suami. Hukum alam telah diciptakan untuk ini. Tidak mungkin sang suami yang mematuhi istrinya. Ini akan bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya akan berkonsekuensi kepada hukum ilahiyahnya. Jadi Maulana Syekh Nazim belum menasihati kepada kita semua. Jadi istri harus patuh kepada suaminya, begitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi jika suami mematuhi istrinya, maka ini bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika suatu pernikahan atau suami maupun istri melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil berkah dan cahaya dari pernikahan tersebut, dari rumah tangga tersebut. Tandanya apa? Jika suatu rumah tangga atau pernikahan cahaya dan keberkahan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka rumah tangga atau keluarga itu menjadi gelap. Maka ketika sesuatu itu menjadi gelap, siapa yang datang? Yang datang adalah setan. Makanya muncul pertengkaran, muncul perdebatan, bahkan mungkin sampai perceraian dan sebagainya. Jadi Maulana Syekh Muhammad Nadim Qadsarusrahu pernah menasihati kita semua seperti ini. Ketika seseorang menikah, maka setan cemburu, begitu. Dia akan melarikan diri dari pernikahan tersebut. Lalu selama 40 hari Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan cahaya pada wajah kedua pasangan mempelai tersebut. Setelah 40 hari setan akan datang untuk membisiki dengan segala sesuatu, termasuk tentang ekonomi, keuangan, lalu cemburu, lalu perselingkuhan dan sebagainya. Ini berfungsi untuk memadamkan cahaya tersebut. Karena cahaya itu adalah cahaya dari surga, di mana ketika seorang menikah, maka dia telah melakukan ibadah syariah pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidina Hawa di surga, yaitu menikah. Itulah mengapa nanti ketika Mahdi alaihissalam datang, hal yang pertama diperintahkan adalah menikah. Sallu ala Nabi Muhammad. Di zaman sekarang menuju hari akhir, mengapa lebih banyak suami yang mematuhi istrinya? Tidak heran, maka setiap hari kesulitan akan bertambah. Manusia meninggalkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalan setan. Dan sebagai hasil dari perbuatan itu, begitu banyak permasalahan yang tiada habisnya. Jika istri tidak mematuhi suaminya dan suami bersabar karenanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan taman di surga bagi sang suami. Segala sesuatu yang baik dan buruk yang kita lakukan di dunia ini tidak ada yang luput dari pengawasan dan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min at-taufiq bi hurmatil habib bi hurmati suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Sampai bertemu pada pembacaan surah berikutnya insyaallah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. See you.